Shalom, terima kasih telah menyediakan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita terambil dari Markus pasal 10 ayat 33 hingga 34 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk, dan membunuh dia, tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila ada seseorang yang menyodorkan dan meminta kita untuk menggenggam erat beberapa tangkai bunga mawar, sementara kita melihat dengan jelas bahwa tangkai tersebut dipenuhi duri yang tajam, bagaimana reaksi kita? Tentu kita akan menolak dan tidak mau menggenggamnya, bukan? Secara naluriah, manusia akan menghindari hal yang menyakitkan. Kita tahu bahwa menggenggamnya berarti membiarkan telapak tangan kita terluka dan berdarah. Ilustrasi ini secara sempurna menggambarkan apa yang sedang dihadapi oleh Yesus dalam Markus pasal 10 ayat 33 hingga 34. Yerusalem adalah mawar berduri itu. Yesus sadar sepenuhnya akan rasa sakit, penderitaan, dan kematian yang menantinya di sana. Namun, berbeda dengan insting alami kita yang memilih lari dari penderitaan, Yesus justru melangkah maju untuk menggenggam penderitaan itu. Dalam kehidupan Kristen, penderitaan karena mempertahankan kebenaran, kejujuran, dan iman adalah duri yang tak terhindarkan. Ketika kita menghadapi penolakan, ejekan, atau kerugian karena mengikut Kristus, ingatlah bahwa guru kita sudah tahu persis rasanya. Ia tidak memanggil kita ke jalan yang mulus tanpa hambatan, tetapi Ia memanggil kita ke jalan keselamatan. Seperti para murid di ayat 32 yang cemas dan takut, seringkali kita gentar melihat harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Namun, arahkan mata kita ke depan. Yesus sedang berjalan di depan kita. Ia tidak pernah menyuruh kita masuk ke medan pertempuran sementara Ia bersembunyi. Sang gembala yang baik memimpin di garis depan, menanggung cambuk dan salib terlebih dahulu untuk kita. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jika hari ini kita sedang memikul salib yang berat dalam keluarga, pekerjaan, atau pergumulan iman, ingatlah bagian akhir dari perkataan Yesus. Pada hari ketiga, Ia akan bangkit. Penderitaan kita di dunia ini tidaklah permanen. Kemenangan mutlak bersama Kristus adalah garansi bagi setiap orang yang bertahan sampai akhir. Peganglah iman kita, betapapun tajam duri yang harus kita genggam saat ini. Jangan mundur, karena Sang Juru Selamat sedang berjalan di depan, memimpin langkah kita menuju kemenangan abadi. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita bersedia ikut Tuhan dalam keadaan apapun? Maukah kita menjadikan penderitaan Yesus sebagai motivasi agar kita tetap setia mengikutinya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Kuatkan dan teguhkan iman kami yang lemah ini, supaya kami tetap setia mengikut Engkau.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.